Jakarta bukan sekedar kota, tapi rumah bagi lebih dari 11 juta jiwa. Dan bukan hanya mereka yang tinggal di dalamnya, tapi juga mereka yang datang dari jauh dan membawa mimpi, mengadu nasib, menyandarkan harapan pada tanah yang mereka sebut ibu kota. Di balik gedung-gedung pencakar langit dan jalanan yang tak pernah tidur tersimpan cerita kelam. Cerita perjuangan, ketidakadilan, tumpah darah, dan sejarah panjang bangsa yang tak selalu terang. Jakarta diam, namun justru dalam diamnya ia menyaksikan lebih banyak dari yang bisa dia ucapkan. Ia menjadi saksi bisu dari kemerdekaan hingga kemacetan kendaraan yang tak kunjung selesai. Sudah lama terdengar bisikan bahwa suatu hari gelar ibu kota mungkin akan dilepas. Namun Jakarta tetap bertahan. Meski lelah, ia terus berdiri menghadapi waktu yang terus berjalan. Hingga akhirnya tahun 2019 sebuah pernyataan menggema dari Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan yang akan mengubah wajah bangsa selamanya. Ibu kota Indonesia akan dipindah ke Kalimantan Timur. Dan di tanah yang baru itu akan lahir sebuah harapan baru. Sebuah kota masa depan yang diberi nama Nusantara. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk jalanan Jakarta hari ini, tersimpan lembaran sejarah panjang yang tak pernah benar-benar usai diceritakan. Jakarta bukanlah nama pertama kota ini dipanggil. Sebelum gedung pencakar langit menancap tinggi, sebelum peluit bajai dan klakson mobil memenuhi udara, tempat ini dikenal sebagai Sunda Kelapa. Sebuah pelabuhan kecil namun strategis di pesisir Pulau Jawa. Pada abad 15, Sunda Kelapa menjadi pintu gerbang utama kerajaan Pajajaran. Tempat keluar masuknya rempah-rempah, emas, dan pengaruh asing. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tahun 1527, Fathahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, datang membawa misi. Bukan sekedar misi perang, tapi misi pembebasan. Ia berhasil mengusir Portugis dari pelabuhan ini dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Sebuah nama yang bermakna kemenangan sejati. Namun kemenangan itu hanyalah awal dari perjuangan yang jauh lebih panjang. Memasuki abad ke-17 datanglah kekuatan kolonial baru, yaitu Belanda. Dengan bendera VOC-nya, mereka menancapkan kuku kekuasaan di Jayakarta. Mereka membumi hanguskan kota ini, lalu memberi nama baru yang kini menjadi saksi kelamnya masa penjajahan, yaitu Batavia. Selama lebih dari 300 tahun, Batavia menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sebuah kota yang tertata rapi di atas penderitaan pribumi. Di balik kanal-kanal dan arsitektur bergaya Eropa, tersimpan cerita tentang kerja paksa, diskriminasi rasial, dan perlawanan yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, Perang Dunia Kedua meletus, Jepang datang lalu pergi. Dan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamasikan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nama Batavia pun ditinggalkan dan kota ini diberi nama Jakarta. Jakarta, ibu kota Republik Indonesia yang baru terlahir. Namun, sejarah tidak pernah berhenti sampai di sini.
Jakarta tumbuh, berkembang, dan perlahan mulai menanggung beban sebagai pusat segalanya. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat harapan, dan juga keresahan. Pasca kemerdekaan, Jakarta perlahan mulai bertransformasi. Dari kota kolonial peninggalan Belanda menjadi simbol dari mimpi Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Tahun 1960 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Jakarta ditetapkan secara resmi sebagai ibu kota negara. Jakarta terus tumbuh, namun pertumbuhan itu datang dengan konsekuensinya sendiri. Tahun demi tahun, Jakarta berubah menjadi kota megapolitan. Pusat bisnis, pusat hiburan, pusat pergerakan. Tapi sekaligus pusat dari kemacetan, banjir, dan polusi yang semakin buruk. Setiap hari lebih dari 3 juta orang dari daerah sekitar datang ke Jakarta untuk bekerja. Menambah beban yang sudah terlalu sesak. Sungai-sungai mulai dipenuhi sampah. Pemukiman kumuh mulai tumbuh di antara gedung pencakar langit. Dan tanah Jakarta perlahan-lahan mulai tenggelam. Di balik pencapaian dan euforia modernisasi, Jakarta juga menyimpan sisi gelap yang semakin sulit ditutupi. Ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, harga lahan yang terus melonjak, hingga ruang hidup yang semakin sempit. Sebuah kota yang tumbuh terlalu cepat tanpa sempat benar-benar menata dirinya sendiri. Dan akhirnya sebuah keputusan yang selama puluhan tahun hanya menjadi wacana pelan-pelan berubah menjadi kenyataan. Tahun 2019, Presiden Republik Indonesia saat itu Joko Widodo berdiri di hadapan publik dan mengumumkan hal yang mengejutkan banyak pihak, bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan yang bukan sekedar administratif, melainkan sejarah baru bagi bangsa ini. Sebuah babak baru yang mengubah peta kekuasaan dan pusat peradaban negeri ini. Ibu kota baru diberi nama Nusantara, sebuah nama yang menggambarkan identitas kolektif bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alasan dibalik keputusan ini bukan hal sepele. Jakarta dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah memikul beban yang terlalu berat dan juga terlalu lama. Kota ini tenggelam 1-2 cm setiap tahun. Polusinya masuk dalam 5 besar terburuk di dunia. Dan distribusi kekuasaan yang terlalu tersentral di satu titik menciptakan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sulit dibendung. Pemindahan ini bukan bentuk pelarian, tapi bentuk rekalibrasi. Sebuah harapan baru bahwa Indonesia bisa tumbuh lebih merata. Tidak lagi hanya jadi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Jakarta mungkin sebentar lagi tak lagi menyandang gelar ibu kota negara. Tapi gelar bukan segalanya, karena Jakarta lebih dari sekedar pusat pemerintahan. Ia adalah saksi sejarah dan dia adalah ruang harapan bagi jutaan umat manusia. Di jalan-jalan kecilnya tersimpan kenangan mereka yang merantau tanpa jaminan pulang. Dan ketika nanti pusat kekuasaan pindah ke tanah Kalimantan, ketika gedung-gedung kementerian dikosongkan dan protokol negara berpindah arah, Jakarta tidak akan mati.
dan juga tidak akan hilang. Karena kota ini bukan dibangun dari beton dan baja saja, tapi dari cinta, keringat, dan kisah manusia di dalamnya. Jakarta akan tetap hidup sebagai pusat budaya, ekonomi, kreativitas, dan pergerakan. Kalau suatu hari Jakarta akan tetap berdiri kokoh.